Halo guys, Assalamualaikum. Welcome back to Nina Channel. Di video kali ini aku sama teman aku namanya Leo. Hai Leo. Halo. Dan kita adalah satu universitas di mana aku tuh pengen ngobrol bareng sama Leo tentang seputar perkuliahan. Kebetulan si Leo ini dia kuliahnya itu mandiri, jadi bukan beasiswa guys. Jadi pengen banyak tahu ngobrol tentang perkuliahan dan biaya dia kuliah itu gimana di sini. Oke, langsung aja ya. Leo nih kuliah di sini tuh kan mandiri. Jadi kira-kira mahal nggak sih kalau biaya kuliah di Eropa, tepatnya di Italia gitu? Kalau di Italia untuk harga tuitionnya itu cukup relatif berbeda-beda dari di setiap daerah, utara mau di sentral di Roma maupun di selatan kayak kita. Cuman kalau untuk di kampus kita relatif lebih murah dari tempat lainnya. Per setahunnya 700 euro dan dibagi lagi 2 kali bayar, jadi 2 semester gitu bayarnya. Kalau misalkan 700 euro itu tuh per tahun ya? Per tahun. Oke. Dan itu setiap tahun ada pertambahan harga atau cuman segitu aja biayanya? Kalau yang aku bayar sih sama sih, tiap tahunnya sama 700 euro untuk setiap tahunnya. Mungkin nggak tahu ya, perubahan mungkin ada sedikit kali ya, tapi kurang lebih segitu. Jadi sebenarnya murah-murah aja ya kalau kuliah kita di sini. Kalau untuk tuition fee di kampus kita emang murah. Kalau di selatan cenderung lebih murah ketimbang di utara. Oke. Nah terus kalau Leo itu kan nggak beasiswa, dengan hidup dengan biaya sendiri kayak rumah, terus biaya makan itu menghabiskan berapa satu bulan gitu? Kalau per bulannya beda-beda ya, karena untuk biaya expenses untuk rumah kayak listrik, gas segala macam itu bayar per 2 bulan sekali. Kalau misalnya untuk makan ya mungkin 250 sampai 300. Ya 250 bisa, dan tergantung lagi dengan biaya hidup lainnya. Dalam artian mungkin kalau standar orang mungkin biaya hidupnya seperti ini ya beda lagi. Kalau mungkin 250 udah bisa hidup di sini. 250 euro. Lumayan juga sih ya. Ya nggak mahal. Tapi kalau Leo itu makannya itu masak apa beli di luar atau ikut di kampus kayak dapur kampus gitu? Oh, kalau aku sih biasanya masak terus, makanya bisa kita tahan sampai 250 euro. Kalau misalnya kita makan di luar mungkin bisa lebih. Masak sih. Mungkin juga karena kita biaya di sini itu di bagian selatan juga kali ya mempengaruhi. Jadi untuk biaya hidup kita di daerah bagian selatan itu lebih murah daripada di bagian utara. Iya, itu jelas. Itu mempengaruhi banget. Ya. Kalau misalkan dari rumah sendiri itu Leo nyewa rumah gitu ya? Ya, kalau aku nyewa sama teman-teman satu rumah gitu, jadi bayarnya per kamar. Dan ya rame-rame. Itu menghabiskan berapa kalau khusus rumah? Kalau untuk rumah itu berapa ya? Karena beda-beda harganya. Apalagi kalau misalnya udah masuk musim dingin, itu harganya beda lagi, cenderung naik. Karena kita bakal penggunaan listrik lebih banyak karena untuk penghangat segala macam. Dan juga kalau misalnya untuk musim panas itu juga beda. Tapi kurang lebih mungkin sekitar 150 mungkin ya. 150 euro. 150 euro per bulannya. Itu udah dimasukin sama biaya listrik? Ya, biaya udah masuk air. Listrik. Oke, lanjut. Buat kuliah sendiri nih, BTW Leo jurusan apa di sini? Kalau aku di sini ngambil computer science. Oke. Katanya jurusannya Leo itu yang bagus ya di universitas kita ini. Ya, di Unikal computer science salah satu yang pilihan karena cukup oke di Italia, kampus kita. Selain jurusan Leo ada lagi nggak sih yang bagus di kampus kita? Kalau setahu aku sih selain computer science ada farmasi sama mechanical engineering kayaknya. Itu ada ya? Teknik mesin itu juga oke. Teknik mesin, karena katanya bekerja sama juga dengan perusahaan mobil Eropa ya. Pengen tahu juga nih, kalau Leo itu kuliah, kan kita di negara Italia nih. Sistemnya kalau kuliah di kelas itu pakai bahasa Italia apa ada bahasa Inggrisnya? Oh enggak sih, kalau misalnya di departemen aku sih semuanya full Italian. Jadi semua kelas pakai bahasa Italia, termasuk pelajaran bahasa Inggrisnya pakai bahasa Italia. Semuanya full, nggak ada bahasa Inggris. Itu pun sampai ujiannya juga bahasa Italia. Nah sebenarnya kalau ujian ini kita beruntung-beruntungan ya, karena kadang-kadang kalau misalnya kita request untuk bahasa Inggris, terkadang profesornya ngasih, kadang-kadang enggak. Jadi itu ya peruntungan lah, kita nggak bisa selalu berharap.
Jadi mau nggak mau kita harus bisa bahasa Italia ya. Iya, kita harus bisa. Dan semua S1 itu pasti pakai bahasa Italia. Kalau Semua setahu aku sih ya, jurusan. untuk S1 semuanya pakai bahasa Italia. Kalau setahu aku sih ya itu. Jadi Leo dari pertama sebelum datang ke sini sudah mempersiapkan harus bisa bahasa Italia dong. Sebelumnya iya, jadi sebelum waktu kita ngurus dokumen di kedutaan sempat dibilang untuk persiapan bahasa Italia biar di sana hidupnya lebih nyaman, lebih lancar segala macam kan, biar kita bisa bersosialisasi sama lingkungan sekitar. Cuman aku saat itu cuma ngambil 1 bulan intensif, jadi nggak begitu banyak sih, nggak begitu berpengaruh, berdampak nggak juga. Itu 1 bulan itu udah dapat ada tingkatannya nggak sih kayak A1, A2, B1, B2 gitu? Oh iya, di tingkatan untuk pelajaran bahasa Italia itu ada A1, A1A, A1B, A2, B1, B2, C1 dan seterusnya. Kalau aku waktu itu ngambil cuma A1. Itu udah syarat buat kita bisa masuk kuliah di sini. Kalau di kampus ini nggak ada persyaratan bahasa, Oh gitu. jadi nggak ada meminta persyaratan bahasa. Terus berarti tapi kita harus mempersiapkan dari awal juga dong kalau kita harus tetap bisa bahasa Italia kalau kuliah di sini. Kalau sebelumnya sih aku di suratnya itu, di surat penerimaannya itu tertulis kalau semua pelajarannya itu pakai bahasa Inggris. Oh. Jadi untuk persiapan bahasa itu nggak terlalu banyak. Cuman sampai di sini ternyata ya realita berbeda, ternyata harus bahasa Italia, ya kita harus keep up-nya berbeda lagi. Jadi mau nggak mau kita harus siap dari awal juga ya. Ya penting, bahasa penting. Kalau misalkan nih kita ternyata nggak tahu, ternyata kita sudah sampai di sini dan kita masih belum bisa bahasa Italia sendiri, adakah yang Leo tahu informasi kalau kita bisa belajar bahasa Italia dulu gitu loh sebelum kuliah? Kalau pusat bahasa Italia di Italia itu ada di Perugia, setahu aku di Perugia ada. Cuman biasanya di setiap kampus tuh juga menyediakan kayak pusat bahasa, dalam artian kita bisa ada lesnya mungkin. Ada les Kayak kursus. kayak di Unikal ini juga ada namanya KLA. Kita bisa latihan bahasa di sana, nggak dipungut biaya juga segala macem. Ya itu pilihan juga. Iya, untuk bisa belajar bahasa Italia ya. Ya perlancar dan ya. Sangat membantu juga ya itu. Dan mau nggak mau kita ya harus mandiri juga sih. Ya. Tetap belajar, mengejar untuk bisa kuliah di sini ya. Kalau aku sih ngelihatnya paling penting dalam hal bahasa itu komunikasi ya. Jadi bagaimana kita prakteknya langsung di sosial, dalam artian mungkin kita ngobrol sama orang lokal atau ngobrol sama teman-teman bahasa Italia, itu penting, itu sangat membantu. Jadi harus berani ngomong. Ya, itu paling penting, harus berani ngomong. Itu yang paling penting. Oke, nah terus mau nanya juga, kalau misalkan sistem ujian di kampus kita, terutama Leo sendiri itu di S1, itu kayak gimana sistemnya? Di departemen aku sih, itu ada 3 metode. Yang pertama itu written test, ujian tertulis, ujian oral, sama ujian praktek. Jadi setiap pelajaran itu, setiap mata kuliah itu beda-beda. Kadang ada yang ujiannya praktek doang, ada yang tertulis doang, ada yang gabungan 3-tiganya, atau cuma 2 doang, tertulis dan oral. Ya tergantung dosennya sih mintanya apa. Kalau sekarang itu dari sistem kita lewat virtual kayak gitu, masih nggak sih ada prakteknya? Karena berhubung sekarang kampus lagi disterilkan, saat ujian kemarin itu waktu masa-masa kampus disterilkan, disarankan dari pihak kampus itu kita ujian online, dalam artian di rumah. Nah, cuman so far sih setahu aku kebanyakan ujiannya itu tertulis dan oral. Kalau praktek kayaknya nggak ada sih, belum ada kayaknya. Mungkin ditahan kali ya, diganti sama written test kali. Tapi overall selama ini nyaman aja lah ya lewat virtual, nggak langsung ketemu kayak biasanya di kelas. Nyaman nggak nyaman ya susah juga ya, karena biasa kita juga ketemu di kelas kan. Apalagi untuk komunikasi dengan dosen tuh lebih nyaman kalau langsung ya. Apalagi kalau misalnya di kampus kita kan ada fasilitas yang namanya Rechievement itu dimana kalau kita diskusi tentang materi dengan dosen langsung sama profesor langsung. Nah itu cukup menghambat sih. Biasanya kita setiap minggu ada berapa kali ketemu sama dosen, sekarang nggak bisa. Kalau misalnya kita diskusi lewat online tuh kan kadang-kadang jaringan mengganggu ataupun komunikasi kurang lancar segala macam gitu. Iya bener sih, kalau di sini bedanya dari Indonesia kita tuh ada yang namanya Ricevimento ya. Kita tuh bisa ketemu sama dosen seminggu sekali. Jadi kita tuh kayak ngobrol sama dosennya langsung setiap minggu. Kalau di Indonesia nggak ada sih Leo kayak gitu bedanya. Tapi hambatan menurut Leo susahnya kuliah di sini tuh ada nggak? Kalau untuk hambatan, kalau yang aku rasain dari awal itu mungkin pertama bahasa ya, karena bahasa beda, apalagi bahasa yang biasa kita pakai sehari-hari, yang mana kita sama orang lain segala macam, sama bahasa
edukasi kan beda juga. Tiap matkul kan bahasanya lebih dalam, lebih advance segala macam. Mungkin yang paling penting, yang paling menghambat tuh ya bahasa. Di luar itu ya mungkin nggak terlalu banyak sih. Tentang misalnya kayak pelajarannya atau cara dosen menjelaskan dan segala itu ya. Kalau untuk dosennya relatif suportif. Jadi kalau misalnya kayak ada yang kurang dipahamin, kita bisa langsung nanya lewat Ricevimento tadi, ataupun langsung ditanya di kelas segala macam. Karena aku nggak tahu juga gimana sistem di Indonesia, cuman di sini cukup suportif dan apalagi ya, ya itu aja sih paling. Soal nilai nih, Leo, kalau kita itu di Italia tuh kayak gimana sih nilainya? Kan kalau di Indonesia tuh pernah kuliah dulu di S1 itu ada A, B, C, D, E. Kalau kita sistemnya di sini tuh kayak gimana? Kalau di sini sistemnya dari 0 sampai 30 dan kalau ada 30 lode. Jadi kalau misalnya 30 plusnya itu 30 lode. Kalau untuk KKM-nya itu 18. 18 jadi, itu nilai minimal kita dapat harus lulus gitu ya? Iya, kalau misalnya di bawah 18 berarti kita ngulang atau nggak lulus. Di atas 18 ya kita lulus. Gitu. Jadi tingkatannya kayak gitu, nggak ada ABC kalau di sini gitu ya. Nah terus pertanyaan lagi nih, Leo dulu tuh mendaftar pertama kali di sini itu prosesnya kayak gimana sih? Sebelumnya itu waktu akhir-akhir kelas 3 itu ada saudaranya saudara itu ngasih informasi tentang kampus Unikal dan kebetulan juga dia juga alumni di sini juga ngambil computer science juga, cuman master, cuman S2. Jadi kalau kata beliau emang kampusnya cukup oke untuk computer science-nya segala macam, jadi disarankan ke sini. Jadi untuk pendaftarannya sih waktu awal itu aku ngirim transkrip nilai, CV sama motivation letter sih. Transkrip nilai sama beberapa sertifikat mungkin dulu pernah lomba segala macam untuk membantu. Berarti kayak motivation letter, terus kayak surat-surat dan segalanya itu harus ditranslatekan ke bahasa Italia kah? Apa cukup bahasa Inggris aja? Kalau transkrip nilainya itu kemarin kita pakai bahasa Italia. Motivation letter pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, karena waktu dikirim emailnya itu aku juga ngelampirkan ke pihak international student ya. Jadi pusat international student, jadi untuk bisa dibaca mereka juga pakai bahasa Inggris. Ini ada satu pertanyaan menarik nih buat Leo. Pengen tahu, boleh dijawab? Nggak boleh juga nggak apa-apa. BTW kenapa Leo nggak ngambil beasiswa sih di sini? Nah itu problemnya di awal waktu pendaftaran itu sempat ada masalah di visa. Jadi ada beberapa lain hal membuat visanya keluarnya cukup terlambat. Akhirnya tiket pesawat kita reschedule, jadi kita sampainya itu nggak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi pertama kita mungkin awalnya itu niatnya kita nyampe perawalan September, malah nyampe pertengahan September. Dan waktu daftar beasiswanya telat, akhirnya ya kita nggak bisa beasiswa. Oh jadi karena telat bayar itu akhirnya telat bayar pendaftaran. Ini nggak dapat beasiswa, tapi akhirnya Leo juga memutuskan ya udah nggak apa-apa lah, teruskan aja. Ya terlanjur juga kan sampai sini, ya udah deh kita mandiri aja. Dan nggak terlalu mahal banget juga untuk kuliah di sini gitu ya. Iya. Masih bisa lah untuk hidup kita enak juga gitu ya. Ya gitulah guys, mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman. Ada satu lagi nih mungkin terakhir, ada nggak sih buat pesan buat teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri Italia khususnya juga dan pengen kuliah tapi biaya mandiri, ada nggak kira-kira pesan buat mereka dari Leo gitu? Mungkin saran kali ya. Kalau sarannya mungkin sebelum berangkat itu kuasain bahasa. Bahasa itu penting. Walaupun mungkin kita belajar, mungkin ada beberapa kampus di Eropa yang sebenarnya pelajarannya pakai bahasa Inggris, tapi kan kita harus bersosialisasi di orang-orang sekitar kan harus pakai bahasa lokal. Bahasa itu penting. Dan orang Italia pun nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Iya, apalagi Italia. Di luar itu mungkin tiap kampus punya persyaratan beda-beda ya. Mungkin ada yang minta sertifikat bahasa segala macam, itu juga kita harus penuhi. Kebetulan kampus kita nggak ada. Terus yang lain mungkin ada persyaratan-persyaratan lain, itu juga harus dipenuhi. Untuk visa juga kalau bisa diselesaikan segera, jangan mepet-mepet. Juga apa ya, mungkin kita baca-baca dulu kali ya mata kuliah yang bakal kita pelajarin. Jadi sebelum kita sampai sini kita udah mulai punya ada bekal-bekal sedikit ya nggak masalah. Jadi di kelasnya kita butuh adaptasi, jadi adaptasi nggak butuh lama.
Jadi itu kali ya rencana-rencana sebelum kesini tuh harus disiapkan matang-matang ya Leo ya. Ya. Karena hal yang kecil pun bisa bakalan jadi masalah besar untuk kita kedepannya di sini. Iya benar sih. Nah itu aja sih guys yang pengen kita sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat ya video kali ini, dan next time kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton, dan makasih buat Leo yang sudah memberikan informasi. Sehat selalu buat kalian juga. Amin. Oke, ciao ciao, bye bye, assalamualaikum. Selain farmasi juga ada apa lagi? Yang cukup menonjol selain computer science sama farmasi dan sama farmasi. Oke. Mungkin ada. Oke.